Bisa kita mulai ya. Jadi saya dapat tugas untuk ngajarin obat-obat saluran cerna. Sekarang hampir mendominasi sekarang ya. Semenjak pola menu makan kita yang salah ya. Barang ya kalau orang ngomong apa? Oh, makanan Amerikanya apa? Junk food gitu ya. Nah, nggak tahu masakan Indonesia itu junk apa? Ya, apa jakcu gitu ya, nggak tahu. Ya, jadi itu sama aja sebenarnya ya. Jadi kita menciptakan, mengkreasi hal-hal yang baru yang sebenarnya tidak sehat. Nah, satu lagi kaitkan nanti di situ ya. Yang paling mengerikan sekarang itu adalah spiking glucose. Jadi kalau yang udah ada keturunan keturunan apa? Diabetes, badan udah gemuk, udah malam hari nggak usah lagi makan yang manis. Ya, kalau misalnya tidur tiba-tiba nggak bangun, nggak usah heran gitu. Itu yang disebut spiking glucose. Ya, jadi kalau malam hari, kalau bisa baik yang makanan minuman, kalau bisa yang no energy, ya. Kalau mau selamat gitu. Tapi kalau kebetulan namanya selamat, ya silakan aja kan. Gak ada jaminan gitu ya. Jadi saya ngomongin ini obat Orcus pepticum yang secara ramai sebenarnya terbungkus dengan GERD, gastrointestinal reflux disease. Kalau pencahar untuk ini sudah mulai banyak, tapi untuk anak sembelit, susah bising. Ini juga karena pola menu makan gitu ya. Anak-anak kecil sekarang lebih suka makan HP daripada makan beneran ya. HP dia tahan ya berapa jam kalau lapar. Sehingga waktu mau dibuang nggak ada yang dibuang. Ya. Kemudian di gestan obstipansia ini sebenarnya masuk di antasib, kemudian anti mual muntah di beberapa buku dimasukkan di prokinetic drug. Ya prokinetic drug. Nah, ini prokinetic ya. Nah, kalau ulcus pepticum sendiri, kalau adanya putusnya jaringan mukosa, tapi ini terdiagnosa melalui endoskopi, ya. Endoskopi. Nah, jadi masalah sekarang ini, Menkes kita ini apa? Kesannya ahli stroke, ya. Kesannya ahli stroke, padahal orang bank. Ya. Nah, yang ini yang paling susah ya. Kalau di endoskopi semuanya orang Indonesia berapa banyak, terutama orang-orang pada yang sabar hari minum cukup, ya. Mahal pengobatannya. Ya, untuk menegakkan diagnosa harus pakai endoskopi. Dan kalau bisa diapain ada yang tahu? Jadi dia khususnya di swab, ya di swab dilihat ada nggak penyebabnya terutama bakteri Helicobacter pylori. Di swab ya. Oke, dan itu menyakitkan. Yang masukkan endoskopi ke mulut itu ya susah. Gejala berupa rasa perih, terbakar hati, mulas, mual, muntah. Ya. Nah kalau GERD biasanya di sekitar daerah diafragma itu ya terasa sesak. Ya, hati-hati kadang-kadang susah dibedakan dengan serangan jantung. Karena apa? Ada yang tahu anatomi alasannya? Ayo, alasannya anatomi sekali. Jadi ulu hati kamu itu dekat sekali dengan katup apa? Hah?
Berapa katup tuh? 4. Yang dekat ulu hati itu katup apa? Atrikuspid. Ya, jadi kalau dia terlampau bloating atau bloating terlampau apa? Gembung, itu nggak kedengeran kadang-kadang. Ya, hanya kadang-kadang dia ngomong, kok tadi kesannya mati, sudah kena serangan jantung. Jadi kalau kita nanti kamu baca lagi ya, kalau serangan jantung itu ada 2 ya. Kalau di bagian anterior dia biasa disertai apa, di monopoli dengan nyeri, tapi kalau bagian jantung akut dimonopoli dengan mual. Oke, jadi GERD itu jangan diambil. Kalau sudah rasa berat, mendingan minta EKG. Ya, gara-gara sebelah mati kan lucu. Ya, hidup sebelah. Ya, itu banyak sekali gara-gara sebelah. Nah ini kan hiperasiditas, ya, tingginya asam lambung. Dan satu lagi dicirikan kadang-kadang pasiennya lucunya berobat dia ketih hati karena dia akan berdahak dan sakit nelen. Padahal karena hiperasiditas. Ya, dia GERD sebenarnya, tapi dia berobat ketih hati. Ya, nah ini insidennya cukup tinggi ya. Ada penunggu juga ya. 30% pernah menderita gastritis. Nah ini pembagiannya juga berdasarkan anatomi ya. Kus ventriculi di mana ventriculi? Ventriculi di mana? Nah, banyak belajar. Lambung berapa bagian? Hmm? Lambung berapa bagian? Lambung berapa bagian? Empat, 3. Saya tahu 80 belajar itu. Ya, jadi ventriculi yang paling besar. Apalagi ventriculi apa? Mesti hafal. Kalau dua redup dari bawahnya gitu ya. Jadi ngomongnya berdasarkan uh, anatominya gitu ya. Ini patogenesisnya ya, tapi yang terutama karena asam lambung ya, exit peptide teori, kemudian pesanan glukosa yang tidak kuat terhadap ACL, ya, yang terakhir adalah infeksi yang disebabkan oleh Helicobacter pylori. Yang nomor 2 ini yang juga sekarang adalah all fermentation food atau drink. All fermentation food and drink. Ya. Nah, faktor agresif ini yang menyerang daripada lambung ya, yang defensif yang ini ya. Nah, ini termasuk alkohol, AINS. AINS ini tolong ingat semua obat sakit kepala, ya, AINS ya, anti-inflamasi dan steroid. Corticosteroid apalagi, Helicobacter pylori. Nah,
Dan satu lagi ini ya, yang tadi katanya yang fermentation food itu mengganggu motilitas saluran cerna. Ya, jadi katanya kalau makanya makan kalau kamu makan apa, nanti tanya dengan bagian gizi. Ya makan misalnya apa yang fermentation apa, misalnya tahu ya, jam roti bakery itu sebenarnya kamu bukan makan makan roti, makan umak roti kan, ya kan? Rotinya selesai ini kalau kamu mencet, ya, jadi itu yang jadi masalah, itu yang mengganggu motilitas. Yang ditandai kalau bahasa kedokteran dispepsianya atau dispepsia? Apa dispepsia? Ada yang tahu dispepsia? Hah? Dispepsia itu kalau bahasa awamnya sendawa, cegukan. Itu kira-kira bandingannya defensif dan agresif. Nah, kalau pendekatan terapi ini ya, menurunkan asam lambung dulu yang utama, menghambat sekresi lah asam lambung, anti sekresi, jadi misalnya golongan pamotidin, melindungi mukosa lambung dari kerusakan, ya, sitoprotektif, kemudian memberikan apa memberantas infeksi daripada vilori. Jadi orang yang sakit mah itu kadang-kadang kalau memang dia sudah kronis itu tidak cukup hanya satu obat, ya, tidak cukup satu obat. Kalau yang pertama kali serangan misalnya dia pertama kali mah misalnya perut pedis saja mungkin satu macam obat cukup atasi. Tapi semakin lama dia menderita nggak bisa satu, ya. Antasid ini ya, natrium bikarbonat sekarang hanya dipakai sebagai obat untuk keracunan jenggolat, aluminium hidroksida, kalsium karbonat, anti sekresi, ini anti stamin H2, simetritidin, famotidin, disatidin, tapi yang beredar sekarang tinggal dan disatidin, dan famotidin, sorry, disatidin belum masuk Indonesia, simetidin dari tarik. Terus kali ini Fusiamid dan Pirenzetpin ini biasanya dipakai di PDL di rumah sakit rujukan ya setelah ada bukti dari endoskopi, mefenzolat, kemudian penghambat proton pump, omeprazol, lansoprazol, ya, ini biasanya dipakai pada malam hari terutama untuk mereka yang apa asam lambungnya itu meningkat terutama pada pagi hari. Siapa yang di sini kalau pagi hari sudah tinggi, wow, nah itu kalau emang itu cukup pak pakai lansoprazol malam hari sebelum tidur. Tapi ada orang asamnya justru malam hari tinggi. Padahal baru makan pas malam lapar lagi. Ya, jadi ada yang basal pada pagi hari meningkat asam lambungnya, ada yang pada waktu malam nokturnal. Nah, sitoprotektif, bismut koloidal, sukralfat, sefraksak, analog PGI2 dan apa I2 ya. Nah, ini jadi masalah sekarang ya. Buat tahun berturut-turut ini bagian farmakologi kita disibukkan dengan kasus-kasus aborsi gara-gara penggunaan obat ini.
Ya, jadi penyalahgunaan obat, ya, analog prostaglandin E2 dan I2 itu bisa terjadi efek samping aborsi. Tapi yang masalahnya banyak wanita kita ini, maaf dengan sorry, bodoh. Bodohnya apa udah ditulis di situ, padahal di, 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 di iklannya dijelasin bisoprostol efek samping aborsi 17%. Dalam arti kalau dia pakai kemungkinannya aborsi cuma 17%. Itu pun dengan syarat kehamilan di bawah 12 minggu. Kalau udah lewat dari situ kemungkinan dia hmm, jadi ada kejadian di Batu Raja, akhirnya lahir 7 bulan, lahir mati. Ya, karena lewat udah 12 minggu. Saya nggak tahu kasus yang di Batam ini, kayaknya maju aja belum terjadi. Ya, jangan mau dibohongi oleh laki-laki ini, biasanya laki-laki mulutnya jahat. Ya, jangan mau dibohongi laki-laki. Aman deh, aman untuk dia. Ya, saya di Batu Raja itu kasihan kan. Tahu dari mana? Ya, ternyata dia lebih dari 12 minggu. Dimakannya obat itu uh, oral langsung ke vaginal juga. 3 kalau nggak salah. Lahir memang 7 bulan mati. Oke, ini paling banyak sekarang ya. Analog prostaglandin E2 atau E2. Antibiotik amoxicillin dan komponen bisa. Kemudian clarithromycin, metronidazole, dan tetracycline. Nanti kita ke situ namanya quadruple therapy. Atasnya ini ya, senyawa yang menetralkan dan asam lambung, ya, bersifat basa, tidak berisi radikal OH. Kemudian penggunaan utama spektikum dan reflux prosopagitis. Dibagi dua, sistemik dan non sistemik. Ya. Ini berpengaruh pada keseimbangan asam dan basa serta elektrolit di dalam. Makanya kadang-kadang antacid juga dipakai untuk kasus-kasus keracunan. Keracunan jadi biasanya kalau orang keracunan insektisida setelah dikasih susu biasanya dikasih antacid ya untuk membilas lambung. Ini antacid sistemik. Natrium bikarbonat. Ini yang dikenal dengan soda gembira ya. Soda. Non sistemik banyak dia. Natrium bikarbonat. Selain natrium bikarbonat antara lain itu sama sekali aluminium hidroksida, kalsium karbonat, dan magnesium hidroksida. Nah, untuk 3 ini, untuk magnesium hidroksida, tolong ingat kalau ada pasien kamu resep dengan magnesium hidroksida, kamu kasih tahu tolong minum banyak, ya. Karena magnesium paling susah diekskresi melalui ginjal. Jadi kalau dia minum sedikit, biasanya akan mengalami low back pain. Jadi itu pilihannya. Jadi penyakit nyeri juga bisa disebutkan karena obat. Secara klinik antacid dibagi berdasarkan 2 golongan. Antacid kuat yaitu antacid yang mempunyai aktivitas netralitas asam
yang efektif ya termasuk natrium bikarbonat, kalsium karbonat dan magnesium oksida. Tapi magnesium oksida belum masuk Indonesia. Magnesium oksida yang murni MgO2 itu juga digunakan untuk diuretis periferi pada penderita diabetes. Tapi kita belum masuk. Nah, yang tidak kuat ini kapasitas netralitasnya relatif kecil, termasuk semua antasida, ya, terutama aluminium hidroksida gel, ya, antacid dalam proses cukup dapat mempercepat proses penyembuhan daripada ulcus pepticum atau healing proses, ya. Bismut koloidal, aluminium magnesium hidroksida. Kalau golongan bismut ini cukup mahal ya sirupnya ya. Dan sirupnya itu kental kayak susu itu. Ya, tak mahal. Mulai kerjanya cepat ini, tapi sudah sangat terbatas penggunaan dalam klinik. Ini rangkaian kimianya kalau diurai ya. Kekurangannya masa kerja singkat, ini bisa terjadi distensi lambung atau justru terjadi perforasi daripada ya. Nah, bisa terjadi exit rebound. Jadi rebound itu artinya bukan di basket aja ada rebound, di penyakit juga ada rebound. Tapi yang paling berbahaya itu di alpha blocker, obat hipertensi itu menyebabkan rebound yang tadi hipertensi bisa jadi stroke pada stop. Oke, jadi tidak semua obat bisa di stop mendadak, bisa menyebabkan rebound. Ya, nah ini juga bisa menyebabkan rebound. Alkalosis sistemik, bila terdapat gangguan fisiologi ginjal, ini ekskresi bikarbonat terhalang, terjadi alkalosis metabolik. Ini yang saya ngomong tadi natrium bikarbonat tablet ya. Tapi yang banyak sekarang itu yang orang dalam bentuk soda beneran yang warna putih. Di botol soda water. Kalau orang-orang zaman dulu kalau katanya masuk angin ya minum soda water. Ya. Jadi sebelum ada WS itu masuk angin itu pakai soda water. Padahal WS itu juga soda water. Kalau saya baca isinya soda juga. Ya. Cuman ganti bungkus saja. Sama seperti sekarang kalau kosmetik ya. Reseller semua Indonesia ini. Ya, mana ada si Richard itu buat obat dari kapan bisa? Cuman beli aja ke Korea. Ya. Waktu kasih produk obat ceritanya yang oral at least kita harus dolar bukan rupiah. Nah itu yang oral. Kalau yang topikal, sampo, krim itu biasanya 2 sampai 3 kali lipatnya. Athena tuh 10 kok tidak sejual. Athena tuh 6 kok beda aja 6 juta. 6 juta bilin. Ya, banyak kita ya. Jadi contoh sudah dari zaman Nabi cari bangkuang itu. Kalau warna apa ya cuma dibungkus ulang merek baru kemasan baru
atau ditambah zat baru. Sudah itu kan? Ya. Apa macam baru? Ini kesalahan bukan di pesawat Anda. Sistemik bekerja pada dan mengikat ion H di lambung dan memindahkannya ke dalam usus halus ya. Antasid kembali ke bentuk tidak larut. Contoh reaksi antasid non sistemik di lambung dan usus. Aluminium hidroksida akan bereaksi sebagai, ini kira-kira kalau gambarannya secara farmakokinetik masih ya. Kalau ini golongan magnesium, ya. Dan terakhir kalau antasid asorban tidak menggunakan alkalosis sistemik karena umumnya senyawa ini tidak diserap dalam tubuh. Nah, antasid sistemik selain efektif mengulang kerjanya masa kerja cepat, bisa terjadi distensi lambung atau bisa terjadi kembung gitu ya. Exit rebound, kemudian ini rumus kimianya kalau dipecah secara farmakokinetik, alkalosis sistemik, penggunaan antasid sebagai antasid sudah jarang. Nah ini alkalinisasi urin. Jadi untuk keracunan jengkolat atau kanarte. Jadi di daerah-daerah tertentu jangan heran itu kalau dia makan jengkol itu banyak sekali gitu. Sampai apa ciri khasnya? Ada yang tahu keracunan jengkolat? Apa? Apa deh? Keracunan jengkolat apa? Dia kencingnya berdarah, ya, berdarah. Bukan karena ISK, bukan. Kencingnya berdarah. Dan itu segar gitu. Ya, kencingnya berdarah. Ya, paling banyak ditemukan di daerah. Ya, jadi kalau orang tuh makan roti itu kan ikoan ya, satu, pencet itu apa satu apa? Satu apa itu? Kan iko itu banyak banyak. Nah ini terapi asidosis metabolik. Aldehyde hidroksida ini cuma pengulangan daripada reaksinya secara farmakokinetik. Ini menetralkan asam lambung dengan ion H, mengabsorpsi pepsin dan mengekstraktifnya. Keuntungan lain adalah efeknya lama, waktu potensinya kurang, jadi daya dengan ekstralisasinya lambat. Ini bisa bersifat astringent karena ion aluminium dapat juga mengikat protein, dapat bersifat emulsion yang dapat melindungi dari asam lambung dan pepsin, serta absorben zat yang secara lokal aluminium ini paling banyak dipakai dan sebagai absorben kasus keracunan juga. Kalau misalnya ditemukan tanda-tanda daripada toksin, itu dikasih ini golongan aluminium hidroksida.
Ya, jadi misalnya kalau keracunan daripada insektisida itu, pupilnya kalau keracunan itu pupilnya akan mengecil, pinpoint. Jadi kalau kamu senter matanya, uh, pupil itu kecil seperti apa jarum pinpoint, nah itu keracunan apa pestisida, ya. Kamu bilas lambungnya, ya, dikasih atropinisasi. Kalau misalnya sudah dibilas, tapi reaksi daripada pupilnya lambat, itu bisa kamu bantu. Setelah dikasih susu tadi, bisa kamu bilas dengan absorbennya. Efek samping ini konstipasi, sembelit ya, defisiensi dosis besar yang jangka panjang bisa osteomaris ya, gangguan absorpsi vitamin, tetrasiklik dan lain-lain. Persediaan suspensi alkoholit hidroksida. Ini nanti kamu tanyakan juga dengan farmasi apa bedanya suspensi, sirup, kemudian dengan sirup kering. Apa bedanya? Ya, suspensi, sirup, satu lagi sirup kering. Ya, nah itu juga modal kamu nanti waktu daerah. Jangan modal nekat baik, kamu mesti tahu di puskesmas kamu itu tersedia apa. Jadi kalau katanya, oh, kamu hah? Nando. Misalnya, oh dokter Nando di sini ada sirup kering kalau. Nah, kau bawa apa? Kau bawa apa supaya sirup itu pakai? Merah tuh. Aku apa? Aku ada 100%. Mesti tahu kamu. Jangan pakai sapi gitu. Macam contoh kemarin ada sapi yang nelfon saya, dia berani dia cewek Palu ke Pulau Lagi. Dia ngomong dok, sirup kering kalau dok Cim, jadi bawa aku. Kakak kelas kamu sekarang di Pulau apa di Palu? Saya ngomong kamu udah berangkat? Belum dok, saya masih di kotanya belum ke situ. Nah, untung lah saya berangkat cari di seluruh apotek. Aku 40%, aku ada 40%. Ya, atau minimal nanti kamu modalnya di aqua. Oke, jadi jangan monyol-monyol aja masuk apa? Masuk puskesmas itu. Satu lagi yang paling menjijikan di puskesmas itu apa? Kalau tidak ada anestesi lokal. Siapa mau ada? Hah? Raffi. Kau nanya misalnya di sini banyak ada kecelakaan atau luka-luka. Banyak. Masih tanya ada tidak anestesi lokal? Tidak kasih. Jadi mana? Di tempat kau tuh banyak kejadian kecelakaan, tapi tidak ada anestesi lokal. Jadi apa? Tapi nangkep ya. Jadi kamu waktu mau masuk tahu dulu daerah perang kamu apa. Jadi kalau memang ada anestesi lokal dan aktif, kamu cari di kota bawah. Ya, jadi selama di kamu di sini, belajarlah di bedah itu bagaimana anestesi lokal itu bekerja, cara nyuntiknya. Ya, pada kayak ada setiap pasien kirim, lampu di kamu mengirim banyak.
Tidak usah jadi dokter, jadi mantri baik. Ngerti? Ya. Nah, kalsium karbonat ini termasuk jarang dipakai. Pola kerjanya cepat dan masa kerja lama. Kekurangan ini konstipasi, mual muntah dan pendarahan bisa terjadi, dapat menimbulkan disfungsi ginjal atau azitemia, exit rebound, dan apa, dosis untuk pemain tambah yang bisa terjadi keracunan kalsium atau alkali sindrom berupa hiperkalsiumia, alkalosis, kelainan ginjal azitemia, dan kemudian kalsifikasi. Nah, ini juga hati-hati untuk susu kalsium. Jadi kamu yang untuk susu kalsium sekarang itu untuk ibu-ibu yang menopause itu dianjurkan jangan lagi pakai susu kalsium. Yang terjadi adalah kalsium mild alkali syndrome. Jadi kamu anjurkan kalau ibu-ibu daripada dia berjemur kemungkinan jadi ibu asin, suruh makan vitamin D3 baik untuk osteoporosisnya. Oke? Kalau sudah dia menopause, sudah ada guna lagi kalsium. Ya karena kalsium itu dibutuhkan oleh estrogen. Sedangkan pada menopause, estrogen sudah tidak ada. Ya, jadi kamu anjurkan makan vitamin D3 untuk itu. Sediaan tablet 600 ini indikasinya mengurangi nyeri, proses penyembuhan, hiperasiditas, gastritis, gangguan lambung, heartburn, spasmo pylori, reflux esophagitis, akut spheric ulcer, dan mengurangi batu atau kristal ginjal. Batu fosfat ini aluminium hidroksida. Kemudian kristal sulfa, asam jengkolat, natrium bikarbonat, dan saya ngomong tadi ya di depannya. Efek samping umumnya terjadi karena dosis berlebihan, jangka waktu pemakaian terlalu lama, adanya gangguan fungsi ginjal, efek samping hiperkalsiemia, keracunan ion-ion yang tidak diabsorpsi, kemudian depresi fosfat, perubahan fungsional pada usus, kemudian gangguan keseimbangan elektrolit dan asam basa, gangguan absorpsi ekskresi obat lain. Nah, kelemahan antasida ini rata-rata hampir antasida ini mempengaruhi interaksi obat yang lain. Ya. Jadi antasida ini murah, tapi dia banyak merusak kerja obat lain, terutama antibiotika. Ya, terutama antibiotika. Interaksi ini menghambat absorpsi membentuk kompleks dengan tetrasiklin digoxin. Digoxin adalah obat gagal jantung, isoniazid itu obat TBC, phenytoin itu obat anti epilepsi, meningkatkan ekskresi asam urat, obat-obat asam salisilat, ini pengencer darah ya, salisilat. Ya, sulfat, antibiotik, asam jengkolat tadi ya. Antisekresi, antihistamin H2, simetidin, ranitidin, famotidin, dan nisatidin. Yang beredar di Indonesia tinggal ranitidin dan
famotidin ya. Yang ranitidin cuman yang tablet, yang injeksi 2 tahun kemarin ditarik kasus di bedah rame karena menimbulkan katanya lipoma ya. Jadi yang injeksi ditarik itu biasanya ranitidin dipakai mual muntah pasca operasi. Sekarang nanti kita ke situ pasca operasi sekarang dipakai golongan ondansetron. Ondansetron. Antimuskarinik, pirenzepin, isosiamid, mefenzolat, kemudian pengamat protopam, lansoprazol dan omeprazol. Sekarang udah banyak perazol lainnya, tapi yang paling populer dua itu. Ini bekerja secara reversible, ya. Ini menekan daripada produksi daripada asam lambung di lambung, gitu ya. Menghambat secara sempurna sekresi asam lambung, sudah saya ngomong, ya. Tetapi hanya menghambat sebagian sekresi asam lambung oleh asetilkolin dan betanekol. AH2 dapat menurunkan lebih dari 90% sekresi asam lambung pada malam hari. Nah, ini yang saya ngomong tadi untuk mereka yang asam lambung nokturnal. Ya. Jadi untuk liga artisnya kita sebagai dokter, kamu tanya nanti sebelum resep, kapan dia biasanya meningkat asam lambungnya, di pagi hari atau di malam hari. Kalau dia ngomong di malam hari, lebih bagus kamu kasih 2 kali 1 daripada 1 kali 1 di pagi harinya dia kuat. Oke? Jadi obat ini bisa dipakai 2 kali 12 jam atau 1 kali 24 jam. Jadi kamu tahu tentang riwayat daripada keasaman daripada si pasien. Mempermudah healing proses dan mencegah kambuh ulcus pepticum. Ini contoh-contohnya ya. Ulcus ventriculi dan ulcus pulmonis. Dan ini yang jadi masalah di kita ya. Kalau sudah dipastikan memang ulcus terbukti secara endoskopi, untuk ventriculi at least kamu makan 8 minggu. 6 minggu, sorry. Kalau duodeni 8 minggu. Sekarang pertanyaannya, apakah pasien kita patuh? Biasanya orang kita kalau sakitnya sudah agak baik, stop makan obat. Ya, ini 6 minggu ya. Sindroma Zollinger, kemudian dengan hipersekresi asam lambung, mastositosis sistemik, ini kasus-kasus CA. Ini simetidin sekedar lewat saja nih ya. Ini ditarik dari pasaran karena menimbulkan efek samping yang berubah, berat, terutama dengan menyebabkan ginikomastia. Ya, ini dulu paling banyak dipakai oleh kaum LGBT. Ya. Efek sampingnya ini confuse, seksual, ginikomastia, leukopenia, ya. Jadi tingginya angka gangguan SSP, susunan saraf pusat, itu yang menyebabkan obat ini ditarik. Kemudian yang kedua adalah ranitidin. Ini efek terhadap ginikomastianya lebih kecil, jadi tidak punya efek antiologik,
efek perasa produktif tidak ada, ya, tidak mengganggu sitokrom P450 dan enzim glukosomatis sehingga tidak mengganggu metabolisme obat-obat lain. Nah, antasid dosis tinggi dapat menurunkan ketersediaan hayati daripada ranitidin. Ya, nah yang paling aman itu dikombinasi adalah pamotidin dan antasid. Makanya sudah ada di pasaran Sunbird, pamotidin plus antasid, ya, sudah ada di pasaran. Sediaan tablet 150 dan 300 ya. Jadi dia bisa 2 kali 1, 2 kali 150 atau 300 mg per hari. Nah ini kalau kamu baru pertama kali rasa ada tepung, paling nyaman pakai obat ini. Ya, famotidin. Famotidin kalau nama dagangnya cuma satu sekarang ini pasarnya, namanya Pamosit 20. Ya, terutama untuk yang cowok-cowok yang gila-gila ngopi. Ya, jadi ngopi jangan banyak, jangan terus-terusan kosong. Ya, karena kopi itu exit produk, apalagi luwak kopi. Ini paling bagus ya untuk apa? Untuk menekan asam lambung. Famotidin kerjanya lebih bagus, lebih kuat ya daripada ranitidin. Waktu parunya lebih cepat juga, masa kerjanya lama, ya. Dan yang menguntungkan dia tidak berinteraksi dengan, oke, jadi dia aman. Di saat ini sayangnya belum masuk di pasaran, tapi katanya udah nyampe di Singapura. Cuma dari Singapura ke sini, kalau orang-orang tertentu aja di obat. Ada yang orang tuanya atau orang tuanya yang sering berobat ke negara maju, Singapura, Malaysia. Di tangan tidak apa, sharing ilmu. Ada, ada nggak? Nah itu yang paling menyakitkan itu adalah pertanyaan mereka itu selalu, dok, kenapa obat di Malaysia atau di Singapura berbeda dengan obat di Indonesia? Kemasannya. Kalau di Singapura, Malaysia pasti bisa dipatah. Kalau kita dirobek, ya, kalau kita dirobek, kalau mereka pasti dipatah. Itu selalu pertanyaannya. Dan harganya memang beda banget. Contoh yang untuk Clopidogrel atau yang dikenal juga nama Flavix itu 10 kali lipat yang di Singapura. Mana? Di Malaysia. Nah, kalau mereka bisa dipatah, jadi sobek. Tapi kita harga kita lebih murah. Ya. Itulah kadang-kadang membuat ketidakpercayaan orang kita untuk berobat. Oke? Saya nanya itu bukan supaya sharing. Tidak di metabolisme dan eliminasinya luar biasa, ketersediaan hati hampir 100% mengalami, sedikit sekali mengalami metabolisme di hati. Nah, anti muskarin ini dipakai kalau kita ngirim ke dalam ya, ke rumah sakit rujukan.
Hiosyamin dan antikolinergik lain digunakan untuk tambahan untuk ulkus peptikum dan sindroma. Zoliner terutama untuk yang tidak bereaksi dengan terapi standar. Ya, Pirenzepin antagonis muskarinik menekan sekresi basal asam lambung dan sekresi karena rangsangan. Nah, ini efek samping minimal pada jantung, kelenjar ludah, dan mata. Ya, ini pada reseptor muskarinik menghambat sekresi asam lambung saja dan tidak mempengaruhi fungsi fisiologis normal saluran cerna. Ulcus pepticum baik ventriculi dan duodenal, gastritis dan duodenitis akut serta kronis. Kontraindikasi ini tidak ketahui adanya kontraindikasi. Hati-hati penderita glaukoma, hipertrofi prostat. Jadi karena sifat muskarinik biasanya dia mengeringkan cairan atau lendir. Ya, jadi pada glaukoma nah itu akan berbahaya sekali kalau dia mempersempit daripada aliran tumor aqueous. Ya, pada prostat juga begitu ya. Jadi buang air kecilnya akan berkurang. Efek samping mulut kering, gangguan akomodasi, feses keras ya. Interaksi obat-obat seperti alkohol, kafein dan lain-lain makanan tertentu dapat mengurangi stimulasi sekresi asam lambung. Pemberian AH2 menurunkan sekresi asam lambung terutama bermanfaat pada penderita Zollinger Ellison syndrome. Kemudian pirenzepin tidak mengganggu kerja OAMS bila diberi bersamaan. Jadi OAMS ini pisau bermata dua gitu ya. Di satu sisi dia menghilangkan pusing karena gastritis ya, tapi di sisi lain dia menyebabkan gastritis. Jadi tolong ingat kalau kamu sakit pasti pusing. Jadi kalau kamu pusing bukannya makan obat pusing, tapi mestinya makan obat mahnya. Ya. Jadi kamu tolong membedakan antara gejala dan penyakit. Kalau kamu tidak bisa membedakan antara gejala dan penyakit, mabok lah. Oke? Kalau definisinya secara mudah, secara harfiah, penyakit itu apa? Ya, bukan baru. Apa? Penyakit itu apa? Hah? Apa? Apa? Apa maksudnya? Penyakit itu apa? Nah, tidak sesuai dengan fungsi fisiologis. Ada yang lain? Saya tambah lagi satu lagi. Apa beda penyakit dengan sindrom? Duh, apa? Hah? Hampir benar. Kumpulan penyakit, bukan kumpulan gejala. Nah, kalau penyakit kumpulan gejala. Penyakit tidak mungkin sih kok gejala. Jadi kamu makanya anamnesa itu kamu kumpulin dulu gejalanya, baru kamu sih sakit apa, ya? Baru kamu simpulkan penyakit apa dia. Nah, supaya kamu bisa membedakan nanti kalau ditanya balik orang dikejar orang, apa bedanya di sindrom?
Nah, itu kira-kira ya gambarannya ya. Posologi dosis dewasa 50 sampai 100 50 miligram dalam dosis terpagi. Umumnya dianjurkan 50 miligram 2 kali sehari, pagi dan malam. Jadi untuk dosis ya tolong diingat, terutama untuk antibiotik ya, kamu sekali-sekali baca tentang antibiotik ya. Jadi antibiotik itu ada bisa untuk penyakit tertentu dosis tunggal sekali pemberian. Ya, ada namanya dosis kemoterapi untuk sekian waktu. Oke, ada nanti dosis pemeliharaan, misalnya TBC, dosis kemoterapi 2 bulan, 4 bulannya dosis pemeliharaan. Oke, mesti bisa kamu bedakan kapan dia dosis kemoterapi, kapan dia dosis pemeliharaan. Ya, nah, kalau obat-obat psikotropika biasanya diawali 2 kata saja, dosis awal sama dosis pemeliharaan. Oke, jadi ada beberapa jenis dosis dalam farmakologi untuk penyakit-penyakit tertentu. Yang mesti kita ngerti kapan ada dosis pemeliharaan. Oke? Nah, kadang-kadang untuk 2-3 kali hari pertama perlu tambahan dosis dengan tengah hari ya, pada tengah hari. Tablet harus ditelan setengah jam sebelum makan. Pengobatan harus dilanjutkan sampai 4-6 minggu. Itu pirenzepin. Proton pump ini ya bekerja mengikat enzim HKTPase sama dengan digoksin kerjanya ya. Kalau digoksin pada enzim NAK, ini HK, menekan sekresi ion H ke dalam lumen lambung, ya, menghambat 90% sekresi basal, onset 1-2 jam, makanya saya ngomong tadi, yang mereka asam lambungnya pada pagi hari tinggi, dimakan malam hari sebelum tidur. Oesophagitis erosis, ukus duodenum aktif, dan keadaan dengan hipersekresi aktif. Sediaan ini entry protein bentuk prodrug. Kalau ada pertanyaan prodrug dan prokinetik, artinya obat itu akan sampai ke tempat tertentu dulu, baru dirubah menjadi bentuk aktif. Ya, dalam arti kalau dia prodrug, prokinetik, tidak mungkin dia bekerja di lambung. Ya, dia harus sampai tempat kerjanya dulu, baru dirubah menjadi bentuk aktif. Itu arti prodrug ataupun prokinetik ya. Efek samping pada hewan pengguna jangka panjang, insiden karsinoid lambung meningkat. Omeprazol mengganggu oksidasi warfarin, phenytoin, diazepam, dan siklosporin. Kalau lansoprazolnya tidak. Nah, ini yang terbaru ya, termasuk golongan potasium competitive exit blockers, ya, hampir sama tadi dengan penoperazol, AKTPase. Ini dikombinasi dengan amoksisilin ya, untuk pengobatan ulcus pepticum karena filoid. Ya, 2 kali 20 mg, tapi kalau amoksisilinnya 2 kali 2000 mg. Besar sekali dosis amoksisilinnya ya. Ada revaprazan, ada vanofrazan. Sayangnya di Indonesia belum masuk. Untuk GERD, ulcus pepticum lambung dan duodenum, irigasi pylori, dan ulcus dikarenakan aspirin dan NSAID. Vanofrazan
Tidak menyenangkan adalah hipergastrimia, kontraindikasi laktasi, dan untuk wanita hamil termasuk golongan C. Untuk wanita hamil obat bagi 5 golongan ya. A, B, C, D, X. Kalau X adalah kontraindikasi mutlak. Dan nanti kalau luar negeri bisa jawab. Ya. Jadi A, B, C, D, X. Interaksi obat tidak boleh diberikan bersama atazanavir, nalvinavir, ini semua obat-obat COVID ya. Kemudian lilpipirin. Dosis 20 mg per hari selama 4 sampai 8 minggu dan dosis pemeliharaan 10 mg per hari ya. Frasa. Sitoprotektif dapat mencegah dan mengurangi kerusakan besar ya. Ini yang lebih dikenal dengan sukralfat atau aluminium sulfurosa sulfat. Ini secara selektif berikatan dan terus membentuk gejala pasta kental yang berfungsi sebagai sawar terhadap asam, pepsin, dan tebu. Jadi dia akan menutupi usus itu, yang sirup itu ya, seperti pembatas gitu. Bismut koloida cara kerja sama dengan sukralfat. Setraksat ya, bekerja dan meningkatkan aliran darah pusat ventrikel dan ini sitoprotektif ini mahal obatnya. Memperbaiki mikrosirkulasi kosa. Setahu saya tidak ada per botol tidak ada di bawah 300.000. Mahal sekali. Tapi biasanya setelah ada bukti endoskopi betul karena ulkus batik. Ya, baru dikasih mereka. Meningkatkan produksi prostaglandin endogen. Nah, ini yang terakhir ini analog prostaglandin misoprostol PGI1 dan yang kedua enprostol PGI. Ya. Jadi istilah untuk misoprostol ini bukan abuse ya, tapi misuse. Dia hamil, dia tidak ulkus. Ngerti? Ya, beda ya. Dia bukan mengobati ulkusnya, tapi melakukan tindakan aborsi mengharapkan efek samping daripada obat tersebut. Disebutlah misuse. Orang menggunakan obat untuk efek samping suatu obat disebutlah misuse. Ini ya, analog metil ester PGI1, prostaglandin sintetik pertama yang efektif per orang secara sitoprotektif. Efeknya mencegah ulkus saluran cerna akibat OANS, efektif untuk ulkus ventrikulit dan ulkus duodenum sebanding dengan simetrik, efektif untuk ulkus duodenum yang refrakter terhadap antihistamin H2. Indikasi pencegahan ulkus ventrikulit ya. Untuk terapi ulkus ventrikulit dan ulkus duodenum jangka pendek, misoprostol sama efektif dengan simetrik. Untuk terapi ulkus ventrikulit dan ulkus duodenum bukan karena OANS, sering dipilih antagonis H2 atau suprapat karena efek samping. Nah, ini efek sampingnya ya. Lalu,
ringan 14-14%, mual muntah, diare, pusing, sakit kepala. Kontraindikasi, nah ini, kalau ini cuma 7%, ya, cuma 7%. Trimester pertama itu di bawah 12 minggu. Perdarahannya yang banyak ya. Nah, ini yang paling banyak dipakai untuk ibu-ibu yang hamil ya, untuk mual muntah. Jadi obat-obat prokinetik ada 3, metoclopramide, domperidon, dan terakhir adalah kisapin. Ya, yang paling laku adalah domperidon karena dia juga membantu produksi air susu ibu. Ya, berapa ya? 2022 ya, 2023 kata pas kamu dari Presiden Oki dapat barang dan tentang domperidon untuk wanita hamil. Ya, mekanisme kerjanya itu ini farmakokinetik secara cepat diabsorpsi dengan baik di saluran cerna. Ya, waktu paru 5-6 jam, metabolisme di hati diekspresikan melalui ginjal dan lebih kurang 20% dalam bentuk utuh dijumpai di urin. Indikasi ini ya, refraksi subklinitis, menjalan meningkatkan tekanan sphincter eksofagus bawah, gastroparesis diabetika. Nah, gastroparesis diabetika itu juga salah satu ciri meningkatnya gula pada pasien diabetes. Ya, jadi tidak harus triple B itu banyak makan, banyak minum, banyak kencing, tidak. Jadi ada pasien dengan gastroparesis itu menandakan gulanya naik. Ya. Anti mual muntah terutama pada saat kehamilan karena pemberian anti kanker dan untuk pasca operasi. Kontraindikasi ini ya, obstruksi mekanik, piokromostoma, epilepsi atau obat menentukan gejala ekstrapiramidal. Jadi kalau kamu mau memberi obat ini kepada ibu-ibu, tanyakan riwayat dia ya. Pernah nggak kejang demam sederhana atau pernah nggak dia ayam? Nah, masalahnya orang Indonesia itu kalau dia sakit hanya malu. Tapi kalau dia makan ini langsung kontan aja. Oke? Jadi tolong dibedakan antara aib dengan tidak, itu tolong dibedakan ya. Jadi kalau Anda yang ayat, secara farmakologi ada 20 jenis obat yang tidak boleh diberikan untuk penderita ayat. Kalau nggak percaya, challenge saya ya. Cari di Google. Ya. 20 jenis obat kontraindikasi terhadap epilepsi. Ya. Jadi tidak perlu waktu lama 1 menit. Bu, pernah nggak kejang demam atau panas? Ayat. Ya, kalau kamu pernah jangan kasih obat ini. Oke? Dan penyakit itu bukan untuk ditutup-tutupi kalau dalam pengobatan. Ya. Kanker payudara meningkatkan prolaktin. Efek samping yang paling sering mengantuk dan lesu. Yang lain mulut kering, hirsutisme, konstipasi, methemoglobinia. Yang terpenting menimbulkan gejala ekstramidal
terutama pada anak dan orang tua, jangan sampai kena trismus ya. Trismus itu kayak gejala tetanus, ya. Trismus torticollis dapat juga berupa gangguan Parkinson. Interaksi obat tidak boleh diberikan bersama atropin dan antikolinergik lain, pentotiazin dan analgesik narkotik. Efek sedasi meningkat bila diberi bersama alkohol dan penenang. Penenang itu dalam farmakologi disebut juga anti-anxiety, anti cemas. Sediaan tablet 5 sampai 10 gram sirup dan injeksi. Dosis 2 kali sehari sebelum makan. Nah, ini yang paling ramai dipakai sekarang ya, domperidone. Ini juga justru ramai lagi dipakai oleh kaum LGBT malah ya. Ya, sifat kerjanya mirip ibuprofen tetapi tidak bisa warna otak dan merupakan derivat benzamidazole. Menyebabkan meningkatkan tekanan sphincter osofagus bawah dan bekerja utamanya di reseptor dopamin di saluran cerna. Ya, mengalami metabolisme lintas pertama di hati dan diekspresikan melalui itu, indikasi reflux gastroesofagal, pencegahan mual muntah, ada diare, dispepsia, dismenore, trauma capitis, migrain, hemodialisa, dan radiasi. Jangan lupa ini ya, mual muntah karena trauma capitis atau dalam istilah saraf kontusio apa? Cerebri. Ya, jadi kalau ada orang terbanting, jatuh, pingsan, ya itu kontusio cerebri. Kamu tanya ada nggak mual muntah? Ya, berapa lama kamu monitor? Kalau dia ngomong dong, aku nggak galak. Nah, kamu monitor berapa lama? Jadi kamu ngomong monitor, boleh deh kalau istirahat. Tapi kalau dalam 24 jam ada mual muntah, kau balik ke rumah sakit. Ya, kalau tidak, lebih baik kau pindah alamat. Ya, dari Palembang ke Balikpapan. Ya, dapat kok keras. Ya, ya, jadi kita ngomong itu. Ya, jadi kalau apalagi sekarang ya, yang apa tabrak kambing itu, pasti cepat-cepat bangun dulu kan, tidak masuk sakit apa. Tapi kalau dia sebentar aja 5 menit aja, dia tidak sadar. Ya kalau dia cuma istilahnya paling murah, paling mudah adalah kondusio itu. Ya. Tapi kalau dia sampai praktik basis, itu tidak main-main. Oke? Jadi ini masihnya trauma kapitis ya, pencegahan mual muntah karena trauma kapitis. Ya. Kontraindikasi depresi susunan saraf pusat, hipersensitivitas, hati-hatian pada penderita hati dan reaksi dyskinesia. Dyskinesia ini salah satu contoh daripada yang epilepsi. Domperidone efek samping dapat menimbulkan sekresi prolaktin sehingga menimbulkan pembesaran payudara yang saya ngomong tadi. Makanya dapat juara tadi perbanyak ASI gitu, sehingga terjadi galaktorik. Dan obat ini paling bagus dipakai sebelum makan untuk diare kalau mules ya. Ya kalau mules pakai domperidone ya, sebelum makan. Gejala ekstrapiramidal jarang terjadi. Interaksi obat
Tidak boleh diberikan bersama obat-obat yang bersifat hepatotoksik dan penghambat monoamin oksidase. Sediaan 20 mg dan sirup. Nah, yang terakhir dari prokinetik adalah kisafit. Obat ini sempat ditarik, sekarang masuk lagi ya. Tapi kasihan setelah ditarik masuk lagi pasaran, nggak begitu kencang lagi penggunaannya ya. Dulu sempat menyalin domperidon lah, ya, ya. Tapi sekarang kurang ya. Ini bersifat cholinomimetic indirect, merupakan suatu piperidinil benzamida yang tidak mempunyai sifat antidominan dopaminergic dan cholinomimetic direct. Ini mekanisme kerjanya ya. Agak beda, dia bekerja pada 5-HT dan 5-HT3 dan 4 ya. 5-hidroksitriptamin ya. Kalau doperidon pada reseptor D2 di saluran cerna, kalau metoclopramid pada chemotrigger zone di otak, dia pada 5-HT3 dan 4. Ya. Ini diabsorpsi secara langsung di saluran cerna dan kadar puncak plasma 1-2 jam dan waktu parunya 7-10 jam. Waktu paru memanjang pada orang tua dan gangguan hati, ketersediaan hatinya 40-50%. Ini indikasinya. Hampir mirip-mirip ya, tapi dia ditambah dispepsia fungsional ya, atau non ortus ya. Gasoparesis diabetika, atoni saluran cerna pasca operasi, konstipasi kronik. Meningkatkan absorpsi ranitidin, simetidin, dan plekaidin. Plekaidin ini obat apa ya? Lupa maksudnya apa ya? Golongan apa? Untuk mengurangi debar. Ya bukan masuk masuk beta blocker enggak? Ya, bukan masuk beta blocker. Tapi dia mengurangi debar. Plekaidin. Plekaidin meningkatkan konsentrasi plasma isopiramid. Efek sedasi meningkat bila bersama alkohol dan diazepam. Sediaan 5 mg. Dosis 3 kali 5 sampai 10 per hari. Kontraindikasi, absorpsi mekanik, perdarahan, atau perforasi saluran cerna. Apa perdarahan lambung untuk pemeriksaan fisik? Tanda-tandanya ada yang tahu? Ada yang tahu? Hmm? Perdarahan lambung atau saluran cerna? Oh, kita merah hitam. Tahu-tahu ini pasti perforasi. Apa namanya? Itu kalau nonton dulu lagi yang ngetop dulu Sun Joong Ki dan siapa aja kayak drama Korea itu bagus kan. Jadi Raja Arab itu dia langsung ngomong, wah ini mesti buka operasi. Coba nanti kamu klik namanya apa? Perut papan cacing. Apa bahasa Inggris? Itu tanda khas perforasi saluran cerna. Jadi nyeri tekan dia pada, jadi adanya perdarahan ya, atau perforasi.
Apa namanya, Dik? Ada dapat. Apa dapat? Itu ciri khas ya, adanya perforasi saluran cerna melalui pemeriksaan fisik. Ya. Wanita hamil dan menyusui yang sering terjadi berupa nyeri perut, borborigmi, dan diare. Gejala ekstraminal dan peningkatan prolaktin jarang terjadi dibanding dengan metoclopramid. Nah, ini kira-kira pembagian tempat kerja ya. Tempat kerja antiemetik ya, mulai dari cannabinoid, cannabinoid, benzodiazepin ya. Ini obat-obat psikotropika yang bisa untuk sebagai antiemetik. Kemudian kemotridiazol, penotiazid itu antihistamin, kemudian butyropenon juga, metoclopramid serotonin antagonis, kemudian calming center, antihistamin dan antikolinergik, dan yang lain adalah visceral afferents ya. Nah, ini yang terbaru ya, obat-obat yang dipakai khusus untuk anti mual muntah pasca operasi. Tapi tidak tahu pengalihan anestesi di Indonesia di hobi nidurin cewek sekarang. Tidak ngerti kaitannya dengan ini. Ya, saya bingung dia. Ini suatu senyawa indol bekerja pada 5-HT3 reseptor selektif antagonis yang memiliki potensiasi yang sangat tinggi. Dosis 5 efektif 5 mg, indikasi mual muntah pasca operasi, ya waktu paru eliminasi tropisentron pada pemberian dosis seorang vena adalah 8, 6, dan 7,3 jam. Efek samping ini ya, sakit kepala, diare, konstipasi, fatigue, nyeri abdomen, ansietas, insomnia. Kemudian kalau efek ekstra piramidal juga dilaporkan terjadi pada 7%. Kemudian organ sentrum, ini juga pasca operasi ya. Jadi topi sentron dan organ sentron, dosis efektif 8 mg, indikasi mual muntah pasca operasi. Di bagian anestesi itu ada khusus bagian namanya pain division, jurusan nyeri, yang pakai itu nyeri, dan seluruh nyeri itu pasti membuat ya. Waktu paru eliminasi 3 jam. Efek samping berbahaya adalah reaksi alergi. Efek samping lain pemberian reseptor adalah sakit kepala, peningkatan enzim hati, hipotensi, pusing, kemerahan pada tempat intravena atau tempat suntikan, dan konstipasi. Kalau antibiotika ini ya sampai terapi ini sampai pilorinya menjadi negatif.
Ulkus peptikum yang disebabkan villory dibuktikan dengan biopsi endoskopik, jadi di swab, saya ngomong tadi ya, endoskopinya di swab, periksakan apakah ada villory atau tidak. Ya. Nah ini pilihan pertama berdasarkan efektivitas dan harga, eradikasinya 90% dicapai dengan triple terapi, bismut, metronidazole dan tetracycline selama 2 minggu. Pilihan kedua kombinasi adalah metronidazole, amoxicillin, clarithromycin plus antisekresi yang disukai adalah omeprazole. Catatan terapi dan antibiotik saja eradikasi hanya sekitar 20 sampai 40%. Nah ini yang dulu ya, sebelum tahun 2018 namanya triple terapi, amoxicillin 3 kali 500 mg selama 1 minggu, atau tetracycline 4 kali 500 mg selama 1 minggu, metronidazole 4 kali 500 mg selama 1 minggu, kemudian ditambah bismut koloidal substrat KBS itu 4 kali 1 tablet 2 sampai 4 minggu. Eradikasi tercapai bila villory tidak ditemukan lagi sebulan setelah pengobatan selesai. Yang terbaru adalah quadruple terapi, bismut salisilat 2 kali 1,048 mg per hari, metronidazole 400 mg 3 kali sehari, tetracycline 4 kali 500 mg per hari, ditambah lansoprazole 2 kali 60 mg sehari. Diberikan 14 hari berturut telah digunakan di USA dan Eropa 2018 sampai sekarang masih dalam penelitian. Indikasi pasien yang sering kambuh, komplikasi perdarahan atau perforasi. Yang ketiga, pasien tidak toleransi dengan pengobatan. Ya. Pasien yang belum siap untuk operasi. Oke, itu aja. Terima kasih, kalau ada yang bertanya silakan. Oh, saya lupa. Tidak dapat ya? Hah? Tidak dapat namanya. Ada istilah bedah dan Hah? Kalau di bedah masih tahu, sama bedah di gesik. Bukan. Ada yang bertanyakan kaitan dengan hari apa? Oh. Susu itu jenis tertentu saja ya, terutama yang cair. Jadi dia itu cuma untuk absorbennya aja, nangkepin istilahnya apa? Uh, racunnya aja, ya. Tapi tetap drug of choice untuk pestisida itu apa? Misalnya pestisida drug of choice-nya adalah apa? Aku lupa lagi. Atropin. Tapi kalau keracunan dari misalnya morfin,
tetap dikasih susu, tapi untuk antidotnya, untuk morfin, naloxon dikasih. Ya, tahu. Jadi untuk jangan memperberat saja. Oke, itu yang diberikan ya. Jadi kamu mesti tahu setiap setiap penyebab racun itu apa, antidotumnya apa. Ya, jadi kalau insektisida itu pakai atropin. Jadi atrofinisasi itu diberikan 3 kali pengulangan sampai apa pupilnya itu migrasis, ya migrasis total. Itu kira-kira gambarnya. Kalau untuk yang apa, yang macam contoh absorben tadi, misalnya masih ada gejala merahnya, gatelnya, nah itu dikasih absorben tadi. Ya. Tapi kalau susu begitu disemprot, paling lama 15 menit kamu sedot lagi. Tapi kalau absorben enggak. Ya, jadi orang keracunan racun inseksida, ketahuan, langsung dimasukin cepat. Ya, itu kamu sedot lagi udah. Ya, nah, tapi kalau absorben tadi setelah kamu kasih atropin sudah bertahap, tapi masih ada squealing istilahnya itu sisa, boleh kamu kasih. Ya, ada lagi yang benar. Ya, itu kira-kira gambaran. Tapi sudah jarang sekarang ya, yang insektisida itu ya. Karena yang insektisida sekarang kan raja semua insektisida itu rasa rasa jeruk, kan? Rasa jeruk, jadi mau mahal sekali. Kalau dulu memang ya seringnya ya insektisida itu, apalagi kalau gagal SNPTN, wah, pokoknya harus hebat. Saya sempat alami karena sempat tak uji dulu. Kalau zaman SNPTN itu masih ramai.